hari ini kita bakal ikut proses panen ikan bandeng. Ikuti jejak kami, jejak petualang. Ikan dengan nama latin Chanos chanos ini aktif melompat ketika ditangkap, baik dengan metode pancing maupun jaring. Kebiasaan ini merupakan mekanisme adaptasi yang dilakukan ikan bandeng untuk bertahan hidup. Karena ikannya sekarang makin ngumpul, jadi pergerakan mereka lebih ngebontak. Dan sekarang kalau air ini kena mata, ini lumayan pedih juga. Apalagi masuk ke mulut ini asin banget. Asin banget. Dan ini lumpurnya juga cukup dalam, jadi kita sini jalan ini lumayan susah juga. Lumpurnya mencapai sampai paha saya. Karena sifat ikan bandeng yang cenderung agresif, jika bagian tubuhnya tersentuh akan berusaha menghindar dengan cara melompat. Meski begitu, ikan bandeng memiliki ketahanan hidup yang sangat rendah. Setelah diangkat dari air, ikan bandeng hanya dapat bertahan hidup dengan melompat selama beberapa saat sebelum akhirnya mati. Berbeda dengan ikan lain seperti ikan nila atau ikan mas. Sehingga proses memanen bandeng harus dilakukan sangat cepat agar ikan yang belum siap panen bisa segera dikembalikan lagi ke tambak. Biasanya kalau lagi panen ikan bandeng kayak gini dan ukurannya itu bervariatif, akan disortir terlebih dahulu. Nah, karena ini ukurannya udah semua sama, kita bakal langsung masukin ke keranjang di situ. Oke. Ayo Jen. Ayo Pak. Wilayah Tirtajaya merupakan sentra ikan bandeng terbesar di Karawang. Terdapat lebih dari 4.000 hektar areal tambak. Tidak heran jika produksi bandeng dari area ini saja bisa mencapai hampir 8.000 ton per tahunnya. Nah, ikan bandeng dari bibit bisa sampai usia panen seperti ini tuh kurang lebih memakan waktu 6 bulan. Kiraan satu panen ini bisa mencapai 10 ton. Itu karena saking banyak ikan bandengnya di sini. Ikan bandeng asal Karawang dikenal dengan ukurannya yang besar-besar. Jika di daerah lain 1 kilo bandeng berisi 5 hingga 6 ekor, 1 kilo bandeng Karawang berisi kurang dari 3 ekor. Jadi setelah kita isiin keranjang ini, kita pindahin ikannya ke bronjong ini dan kita hitung per 5 ekor. Jadi di sini kita juga sekalian sortir ikannya dari ukurannya. Jadi kebanyakan ikan yang kecil seperti ini nggak lolos masuk ke bronjong ini. Nah, ini bisa dilihat dari satu keranjang aja dibagi kedua bronjong ini total tadi ada 17 kali dikali 10, 170, dan di sini ada banyak banget keranjang lainnya. Ikan bandeng dari Karawang bukan hanya dipasarkan di daerah sekitar kabupaten ini saja, melainkan dibawa ke wilayah tetangga seperti Subang dan Jakarta. Ya, tenang. Ya wis, langsung ke pasar, Bang. Hati-hati. Seperti kebanyakan daerah lain di Indonesia, ikan bandeng di Kecamatan Tirtajaya ini dibudidayakan di tambak air payau. Namun yang membedakan adalah pakan yang diberikan. Di tambak ini biasanya ikan bandeng yang berusia 3 bulan ke bawah akan makan lumut ataupun ganggang yang tumbuh secara alami. Berbeda dengan tambak lain yang biasanya kasih makan pelet, di tambak ini ketika usia bandengnya udah mencapai 3 bulan apa ke atas, makanan utamanya jadi roti kedaluarsa apa roti reject. Tidak heran jika ukuran bandeng dari tambak-tambak ini lebih besar dari daerah lainnya. Setelah ikan kenyang, sekarang giliran saya dan Sam yang mulai lapar. Habis ini kami akan mengolah ikan bandeng jadi masakan yang lezat. Setelah panen, kami akhirnya sampai juga di lokasi camping. Nah, ini dia ikan bandeng yang udah kita panen tadi. Sekarang mau kita olah menjadi ikan steam Hongkong. Nah, cara masaknya gampang banget. Tinggal kita kasih bumbu dan langsung kita kukus. Saya bertugas menyiapkan bahan yang diperlukan, terdiri dari daun bawang, jahe, dan cabai merah. Sedangkan Sam bertugas untuk menyiapkan ikan bandeng serta kuah bumbunya.
Masak air dan kecap asin, tambahkan daun bawang juga jahe. Agar rasanya lebih kuat, taburkan garam, masak hingga mendidih. Lalu kukus kuah bersama ikan. Selanjutnya, panaskan minyak, kemudian goreng sebentar jahe yang sudah diiris tipis hingga kekuningan. Lalu siram ke atas tim ikan. Seperti roti, Jen. Enggak sih, ini lebih chewy, tapi lembut dan rasanya itu gurih banget. Karena sudah banyak tenaga yang keluar sejak pagi hari, kami membutuhkan santapan yang dapat segera mengembalikan tenaga. Panas. Ini juicy banget, nggak ada keringnya sama sekali. Ini kayaknya karena akibat kukus Hongkong ya. Nggak pengen nyobain kulitnya, Sam. Ini lumayan crispy kena minyak tadi. Coba, mana? Ini katanya pengen coba ya. Itu ada. Ini karena bagian kulitnya tadi sempat disiramin pakai minyak panas, makanya bisa crispy gitu. Kita cobain. Kulitnya langsung jadi garing ya kan, Jen ya? Ini gurih banget. Ikuti jejak kami, Jejak Petualang. Wah, dapet Jen! Wow! Nah, kali ini kita lagi di kawasan Danau Pancawati di salah satu kanalnya. Dan hari ini kita bakal ikut lomba ngurek belut. Nah, kita lihat nih siapa yang bisa dapat paling banyak. Kang Siap, Kang? Ya! Ikuti ayo. jejak kami, Jejak Petualang. Let's go! Lomba ngurek belut. Istilah warga desa Kelari, Karawang, Jawa Barat untuk kegiatan lomba memancing belut. Tali pancing atau yang bisa disebut urek menjadi alat agar tidak harus masuk langsung ke dalam kanal. Jadi cara memasang umpan di mata pancing gampang banget. Kita ambil cacing di sini. Kita sobekkan sedikit. Lalu kita masukin ke mata pancing. Seperti ini. Lalu kita masukin ke lubang belutnya. Dalam aturan perlombaan, poin tertinggi dimiliki oleh peserta dengan jumlah tangkapan terbanyak dengan ukuran belut terbesar. Hewan bertubuh licin ini memiliki sensitivitas indera penciuman yang cukup tinggi, sehingga akan mudah tertarik dengan aroma amis dari cacing. Hampir aja lepas. Aduh. Meski sudah dapat cukup banyak belut, tapi sepertinya saya dan Sam masih kurang strike dibanding peserta lain. Tapi keseruan kami masih akan berlanjut sambil mengolah menu makan malam. Ikuti jejak kami, Jejak Petualang. Ini dia menu makan malam kita hari ini. Ini ada belut hasil tangkapan kita hari ini dan banyak lagi. Kita bakalan makan besar malam ini. Selain belut, kita juga bakal olah ikan patin, ikan bawal, dan ikan belida Bangkok. Dan ini pasti seru banget karena ada api unggun besar di depan yang menunggu kita. Kalian pasti penasaran kan? Camping kami kali ini diramaikan oleh para peserta dan panitia Kopdarnas. Kami saling bahu-membahu untuk menyiapkan santapan makan malam. Saya bertugas membumbui ikan dan belut yang sudah setengah dibakar dengan bumbu bawang putih, margarin, kunyit, dan kecap. Memasak dari bahan segar membuat saya semakin bersemangat. Nah, ini kalau ikan bawalnya kelihatan gosong itu emang sengaja karena dari awal nggak disisikin dulu
Jadi supaya ketika kulitnya diangkat, dagingnya jadi lembut banget, ya nggak Sam? Mantap Om. Aroma amis pada belut bisa berkurang dengan perpaduan bumbu garam dan jeruk nipis. Cara lain adalah dengan memasaknya dalam waktu yang cukup lama. Jangan takut jika bagian kulit belut gosong, karena meski begitu, bagian dalamnya akan tetap lembut dan lebih lezat. Karena daging ikan patin ini cukup besar, saya harus sayat-sayat dagingnya ini seperti ini di 3 titik biar semua bumbu-bumbunya meresap ke dalam. Dan jangan khawatir, kita nggak usah kasih bumbu terlalu banyak karena ikan patin ini udah cukup gurih dari lemaknya. Ikan terbesar yaitu patin jadi tanggung jawab Sam. Dagingnya yang tebal dan rasanya yang gurih pasti akan jadi salah satu menu favorit kali ini. Setelah dibumbui, aroma ikan patin bakar mulai menyebar. Apalagi karena lemaknya yang mulai meleleh terkena bara panas. Di sini kita bisa lihat bahwa ikan patin ini sangat-sangat gurih di bagian perutnya. Lemaknya tebal banget dan kulitnya juga sangat-sangat tebal dan penuh lemak dan minyak-minyak yang sehat. Lokasi camping yang berada di area Danau Pancawati dengan pepohonan yang rimbun membuat angin malam semakin kencang dan dingin. Ini dia ikannya udah ada sebagian yang matang dan kita juga udah antisipasi udara dingin malam ini. Makanya nih bikin api unggun yang besar sekali untuk menghangatkan tubuh kita semua. Serbu Om! Meskipun dimasak cuma pakai bumbu-bumbu sederhana, apalagi masaknya juga cuma dibakar, tapi justru ini yang bikin rasa ikannya itu keluar banget, bener-bener enak banget. Bumbu-bumbunya juga meresap sampai ke dalam dagingnya. Apalagi bagian kulit yang gosong ini luar biasa enak banget, Jen. Bener banget, apalagi kita juga bisa makannya rame-rame kayak gini ya, semakin juara rasanya. Setuju nggak Om? Makan terus Kang, biar besok dapat jackpot. Hey, Makan let's terus. go! Ini hasil tangkapan kita hari ini. Meskipun kelihatannya kecil dibanding ikan yang lain, tapi ternyata rasanya nggak kalah enak. Justru karena kecil ini jadi lebih crunchy ya Sam. Wow. Di dalam belut ini juga ada telur belut dan saya dengar telur belut ini rasanya luar biasa. Biar aku coba sekarang ya. Gimana Sam? Enak banget Jen. Enak banget ya? Kamu coba nggak? Masih ada? Nggak ada sih. Setelah makan besar malam ini, kita semua udah kenyang dan kita harus menyimpan tenaga. Karena apa, Sam? Karena besok kita bakal hadir turnamen mancing yang sangat berbeda dengan yang lain. Ikuti jejak kami, Jejak Patuan! Sudah mau tarik Jen.